Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naifani Dia Putri. Dan saya Arianto Nakaso Zulkifli. Oke, sekarang kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota nih. Bisa kalian lihat kondisi itu cukup ramai ya teman-teman. Ya betul, cukup ramai. Oke, selanjutnya kami akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu museum seni yang ada di Kota Tua nih. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai nih di depan Museum Seni Rupa dan Keramik. Tepatnya di Jalan Pos Kota nomor 2, Kota Madia, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang seni apa aja sih yang ada di museum ini. Tapi sebelum itu kita beli tiketnya dulu yuk. Saat pertama kali masuk, terdapat sejarah berdirinya gedung ini, sejarah seni lukis, sejarah seni keramik, dan ada pula alat dan bahan pembuatan keramik. Gedung ini mulai dibangun sekitar tahun 1866 sampai 1870 dan diresmikan pada 12 Januari 1870. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik, yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini memiliki koleksi keramik lokal dari berbagai macam tanah air dan era kerajaan Majapahit abad ke-14. Ada pula koleksi dari berbagai negara di dunia. Kita sudah masuk di lantai pertama nih. Terdapat banyak sekali lukisan yang indah dan tertata rapi di sini. Tetapi dari lukisan-lukisan di sini ada yang paling menarik nih. Kenapa? Karena style lukisannya ini agak berbeda dari yang lain. Ini dia nih lukisan karya Affandi. Dalam lukisan ini terlihat wajah Affandi yang sedang merokok memakai pipa cangklong. Di lukisan ini menjadi ciri khas dan karakter Affandi banget karena lukisan ini dibuat dengan sapuan tangan dan tidak menggunakan kuas loh. Dan di sini kita bisa melihat lukisan Moi Indi. Istilah Moi Indi muncul pada abad ke-20 untuk menandai keelokan lukisan pemandangan di Hindia Belanda. Pada masa itu, banyak pelukis asing yang datang karena tertarik keindahan alamnya dan eksotisme wanita maupun pria pribumi. Naik ke lantai atas, terdapat lukisan Wayang Kamasan yang merupakan bentuk karya seni klasik abad ke-17 di zaman Kerajaan Gelgel. Beberapa karya lukisan kamasan ini merupakan bentuk seni kerajinan yang pengerjaannya dilakukan oleh orang ahli, sehingga lukisan ini dibuat tanpa nama atau anonim. Biasanya, cerita yang digambarkan mengandung filosofis agama Hindu dan budaya Bali. Memasuki area dasawarsa 1950-an, Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, dua negara adidaya yang memiliki perbedaan tajam dalam hal pemerintahan, ideologi ekonomi, dan militer. Sementara, sejumlah negara memutuskan untuk tidak memihak ke salah satu dari dua negara adidaya tersebut. Sketsa Perjanjian Linggarjati merupakan karya dari Heng Ngantung. Heng adalah anggota organisasi paramiliter Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi dan membuat banyak sketsa perjuangan. Dan ia bergabung dengan para wartawan selama Perjanjian Linggarjati. Pada tahun 1964 hingga 1965, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di antara banyaknya karya Heng Ngantung tersebut, sketsa Linggarjati merupakan saksi sejarah proses diplomasi antara Indonesia Belanda sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan yang juga menunjukkan bahwa perubahan Indonesia di masa revolusi tidak melulu mengutamakan dokumentasi dari adegan pertempuran di medan perang fisik, tetapi juga dapat menangkap spektrum yang lebih luas dari suasana perjuangan kemerdekaan. Di bagian ini terdapat sketsa Perjanjian Linggarjati.
Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Hotel Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat, tempat perundingan berlangsung pada November 1946. Hotel ini menjadi lokasi penting karena menjadi tempat diskusi intens antara delegasi Indonesia. Pada hari perundingan, suasana formal juga diselingi santapan siang bersama di mana Presiden Soekarno turut hadir untuk memberikan semangat kepada delegasi Indonesia. Hotel Linggarjati yang kala itu menjadi saksi sejarah, kini dikenang sebagai tempat lahirnya kesepakatan penting meski akhirnya dilanggar oleh Belanda dengan agresi militer pertama. Lukisan kaca Cirebon diperkirakan lahir dan berkembang sejak abad ke-17. Lukisan yang satu ini merupakan karya Rastika. Dengan tema perwayangan, lukisan ini menggambarkan cerita lakon Sumantri dan Sukrasana sebagai penggambaran antara baik dan jahat. Untuk teman-teman yang sedang liburan dan bingung mau kemana, bisa ke Museum Seni Rupa dan Keramik aja. Di sini kalian bisa mengetahui hal-hal yang baru yang belum kalian ketahui. Selain itu, harga masuknya juga bersahabat banget loh. Apalagi tempatnya juga bagus. Cocok nih buat masuk di story atau feed Instagram kalian. Apakah Mister mempunyai lukisan atau seniman favorit yang berada di sini? Kalau ada, mengapa itu membuat Mister tertarik gitu? Do I have a favorite piece of art, and what is the favorite piece of art? Do you remember the name? Right. Which one do you think What do you think? so far? It rocks my world. Still exploring. Yeah. Yes. Semuanya ada bagus, ada plus, ada minus. Mungkin maybe we have to look at all of them first to find out which one we like the most. But I did like that one out there by the birds. That was like the Lukis Bali. Oh iya. Yeah, you know this one with all the birds, the ibis. I don't know what it is in bahasa Indonesia. This one. Sorry, maaf. This one here. Yang ada burung-burung. Oh yes. Yeah. Oh. I like that one. Oh. It's interesting. Oh, terus buat yang pertanyaan ketiga, menurut Mister apa perbedaan ketika menikmati lukisan secara langsung dan hanya yang ada di foto saja? Sorry, ulang lagi. Perbedaan dari yang Mister lihat dari seni lukis yang secara langsung ini atau sama seni lukis yang cuma terlihat di foto? Oh, okay. So, what do I think the difference is between looking at a painting or a photo of the same painting? Yeah, it has a different feel to it. Rasanya beda. Oh iya, yes. I think that's it. Yeah. Ada lagi nggak? Oh, udah sih Mister. Udah. Udah. Ya, makasih Mister buat wawancaranya. Thank you. Selamat menikmati lukisan yang ada di Indonesia ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Habis dari seni lukis, kita enaknya kemana nih? Gimana kalau kita ke spot bagian seni keramik? Soalnya aku baca-baca di internet seni keramik itu nggak kalah menarik dari spot yang kita kunjungi sebelumnya. Boleh deh, kita ke sana. Ya. Kita masuk di area yang paling banyak dilihat oleh pengunjung nih teman-teman. Di area ini, pengunjung bisa melihat keramik-keramik yang berhasil dikumpulkan dari kapal-kapal yang sudah karam di dasar laut. Dan banyak pula harta karun yang diamankan di area ini. Nah, kalau yang ini pengunjung bisa melihat-lihat sendiri keramik-keramik dari berbagai macam negara. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam ruangan keramik Nusantara nih. Desa Trawulan dikenal sebagai situs yang mengandung banyak peninggalan bekas kota yang diduga mewakili masa Majapahit abad ke-13 sampai 15 Masehi. Peninggalan yang paling menarik perhatian adalah ragam peninggalan yang didominasi barang-barang dari tanah liat bakar. Ya teman-teman, kita sekarang udah ada nih di Museum Seni Keramik dengan kakak siapa? Dian. Kakak Dian? Dewi. Oke kak, kita mau ada wawancara nih buat kakaknya. Nah yang pertama, kenapa sih kakak mau tertarik gitu datang ke museum ini? Yang pertama sih karena ini deket ya dari rumah, terus harganya juga terjangkau gitu. Kayak mahasiswa 5.000, terus kita yang dewasa 15.000 kan. Terus aksesnya mudah, naik KRL tinggal langsung jalan gitu. Terus banyak karya-karyanya juga dan
lumayan lah untuk spot-spot healing Iya. foto. Yang kedua nih kak, pernah nggak kakak buat keramik sendiri gitu? Oh nanti kita mau coba, ini kan ada pottery class ya, kita mau coba tuh nanti sore. Iya, oke. Kalau misalnya kakak ada kesempatan nih buat kesini lagi, kakak mau nggak balik lagi ke sini? Mau sih, Pastinya iya. Kenapa tuh kak? Karena ternyata tempatnya lumayan menarik gitu. Terus juga banyak aktivitas yang bisa dilakuin kayak buat pottery class di bawah. Terus juga banyak spot foto yang oke lah untuk diposting di sosial media. pottery class sekali kurang kali ya. Iya. Kalau dari keramik-keramik di sini gitu, apa gitu yang paling berkesan keramiknya? Kesan, susah sih kalau milih satu ya. Ya mungkin yang ini nih. Cukup, makasih ya kak. Ya, Makasih. Nah itu dia informasi seputar seni lukis dan seni keramik. Aduh nggak kerasa banget kunjungan museum kita udah mau selesai nih. Dan sedih dulu dong, kita kan belum jalan-jalan ke wisata yang ada di Kota Tua ini. Tempat apaan tuh? Udah ikut aja. Sekarang kita ada di tujuan terakhir kita yaitu wisata Kota Tua. Di sini turis lokal maupun mancanegara bisa menikmati spot foto yang ada di sini dan juga bisa menikmati makanan khas Indonesia terkhususnya makanan khas Betawi dan juga bisa mengelilingi area Kota Tua di sini guys. Oke, selesai sudah video vlog dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Naifani India Putri. Saya Riyatuan Angkasa Zulkifli. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.